Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bertema historis, konstitusional, sosial, politik, kultural. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Halo teman-teman, beginilah kehidupan masyarakat Indonesia pada tahun zaman purba 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Pada zaman megalitikum sudah hidup dalam masyarakat yang teratur, peninggalan budaya tersebar di seluruh Indonesia. Antara lain ditemukan di Pasema, Besuki, Gilimanuk, dan Cebenge yang berkembang antara 2000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Hasil budaya megalitikum yang terpenting adalah alat serpi, menhir, dolmen, skor bagus, kabur batu, pendek, berundak-berundak, dan arca. Bandar Sriwijaya pada abad ke-17 sampai 13 terletak pada jalur pelayaran antara Indonesia, Cina, dan India. Berperan penting dalam kegiatan perdagangan sehingga menguntungkan bagi kerajaan Sriwijaya. Kapal-kapal asing banyak berlabuh dan pendeta-pendeta dari Buddha dari Cina sering singgah dan menetap untuk waktu yang lama. Untuk mempelajari agama Buddha, Bandar Sriwijaya akhirnya berkembang pesat menjadi pusat niaga dan budidaya. Borobudur didirikan oleh Raja Samaratungga dari keluarga Seindra dengan bantuan sumbangan para penganut agama Buddha secara gotong royong. Keseluruhan bangunan terbentuk dari serupa raksa dan mencerminkan alam semesta. Dalam pembangunan candi, hampir 200 kaki kubik batu dipergunakan, sejumlah 500 arca Buddha dan 1555 serupa besar dan kecil melengkapi monumen Buddha yang megah ini. Bendungan Waringin Satpa abad ke-11. Setelah Raja Arya Langga berhasil menyatukan wilayah kekuasaannya, kemakmuran rakyat ditingkatkan. Kali Brantas dibendung dekat Kaleng untuk irigasi secara mengulangi banjir. Rakyat setempat ditunjuk untuk memelihara bendungan dan sebagai imbalan daerah tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Akibatnya, pelayaran Kali Brantas bertambah ramai dan pelabuhan Kunjung Galuh menjadi pusat perdagangan antar pulau. Perpaduan Sivaisme dan Buddhisme sebagai hasil sinkretisme dapat dilihat pada Candi Jawi yang terletak di Gunung Welirang, di sebelah barat daya Pandakan. Candi ini dibangun pada masa Raja Kartanegara. Raja terakhir Singasari, puncaknya berbentuk Ratna Stupa. Pada bagian atas terdapat acara Buddha Aksobya dan di bagian bawah arca Siva Mahadewa. Sumpah Palapa 1331. Sesudah Gajah Mada berhasil menyelesaikan Perang Saden 1331, maka untuk membela keutuhan negara Majapahit, dia bersumpah tidak akan makan palapa sebelum Nusantara dapat dipersatukan.
Sumpah Palapa adalah pendahulu cita-cita persatuan Indonesia yang kemudian diperjuangkan oleh para perintis kemerdekaan sejak tahun 1908. Armada Perang Majapahit abad ke-14. Sepeninggalan Gajah Mada, timbul kesulitan dalam pemerintahan Hayam Wuruk. Pemerintah yang baru berusaha untuk mempertahankan keutuhan Nusantara dengan mengambil tindakan yang ditunjuk kepada kemakmuran rakyat dan keamanan daerah-daerah. Hal ini dibuktikan dengan memperkuat armada perang untuk menjaga keutuhan Nusantara dan mengatasi usaha pengacauan antara lain oleh armada Cina. Utusan Cina ke Majapahit 1405. Sejak Majapahit mengalami zaman keemasan, hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga berlangsung dengan baik. Pengakuan terhadap kedaulatan Majapahit oleh Cina ditandai dengan kunjungan Cheng Ho pada tahun 1045 yang diterima oleh Wikrawardhana. Pertempuran pembentukan Jayakarta 22 Juni 1527 untuk membendung pengaruh Portugis yang sejak awal abad ke-16 telah berkuasa di Malaka. Sultan Trenggono Demak mengirim Fathahillah dengan pasukannya pada tahun 1527. Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa sebelum Portugis mendirikan benteng di Pelabuhan Sunda. Sesuai perjanjian tahun 1522, Raja Pajajaran dalam pertempuran tanggal 22 Juni 1527 di Pelabuhan Sunda Kelapa, Fathahillah berhasil mengalahkan ekspedisi Francisco de Sá yang dikirim Portugis untuk mendirikan benteng nama Sunda Kelapa, diganti menjadi Jayakarta, berarti kota kemenangan. Salah satu cara menyiarkan Islam di Indonesia adalah melalui pendidikan di pesantren atau pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai atau ulama kegiatan pesantren. Pesantren beserta kiai-kiai dalam penyebaran agama Islam dan pengembangan pendidikan masyarakat mempunyai peranan penting dalam proses penyatuan bangsa. Armada dagang Bugis abad ke-15. Pelayaran orang-orang Makassar dan Bugis mulai abad ke-15 sudah meliputi seluruh perairan Nusantara. Gambaran tentang luasnya daerah-daerah yang dikunjungi terlibat dengan jelas pada tulisan tentang hukum laut, amanah, gapa, dan peta laut Bugis. Perang Makassar. Sultan Hasanuddin membuka pelabuhan Makassar untuk negara-negara yang ingin berhubungan dagang dengan Makassar. Perkembangan Makassar dan sikap Hasanuddin yang menjalankan politik perdagangan kelas bebas dengan negara-negara lain menimbulkan pertentangan dengan Belanda yang menjalankan memonopoli perdagangan sehingga akhirnya timbul peperangan. Pada tanggal 8 sampai 9 Agustus 1668 Sultan Hasanuddin memimpin pertempuran mempertahankan benteng Sumbawa dari serbuan Belanda. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.